Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini saya berprestasi. Coba berdiri. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini saya berprestasi. Oke. Coba tepuk tangan. Baik, materi kita pada hari ini yaitu mengenai tentang P5. Ya, P5 yaitu bisa dilihat membuat kerajinan tangan dengan botol plastik. Membuat kerajinan tangan dengan botol plastik. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, lebih baiknya dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk menambah ya rasa cinta kita kepada tanah air kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia sarang tanah airku, marilah kita bersyukur. Indonesia bersatu, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia Oke. Proyek penguatan profil belajar baca atau disebut dengan P5 ya, yang sudah sering dan sudah kita laksanakan di sekolah kita, ya kan? P5 kemarin contohnya P5 apa yang sudah kita laksanakan? Demokrasi bagus, apalagi wirausaha. Iya, gaya hidup berkelanjutan. Contohnya kemarin gaya hidup berkelanjutan itu apa? Kita buat. Iya, mendaur ulang sampah menjadi pakai blok kemarin. Nah, sekarang kita itu juga mendaur sampah botol plastik menjadi vas bunga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pendauran ulang botol plastik menjadi vas bunga, lebih dahulu kita harus mengerti ya apa itu sebenarnya P5. Iya kan? Nah, pengertian gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan adalah menjalankan hidup dengan penuh kesadaran dan seperti contohnya tadi, sampah-sampah plastik itu kalau kita tidak mendaur ulangnya, kita biarkan menjadi sampah, maka itu akan menjadikan sumber penyakit, iya kan? Menjadi sarang penyakit. Nah, tujuan gaya hidup berkelanjutan, ada ternyata apa tujuan gaya hidup berkelanjutan itu? Tujuan gaya hidup berkelanjutan adalah menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Betul. Coba kalau kita bayangkan, kita beli makanan yang ada tempatnya atau plastiknya, ya kalau kita buat itu menjadi sampah sehingga menjadi penumpukan, terjadi seperti hal yang tidak kita inginkan, ya kan?
menjadi sumber penyakit. Nah, tujuan gaya hidup berkelanjutan adalah menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Tujuan tersebut dapat tercapai karena orang yang mengadopsi gaya hidup berkelanjutan cenderung memiliki sikap yaitu sadar untuk selalu bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Cermat ketika membeli barang atau jasa. Barang atau jasa tidak hanya dilihat dari segi fungsinya, tetapi juga melihat bagaimana siklus hidup barang tersebut atau dampak yang dapat ditimbulkan dari suatu terhadap lingkungan. Menganggap dirinya sebagai bagian dari lingkungan dan tidak dapat terpisahkan, bukan sebagai seorang penguasa yang dapat semena-mena terhadap lingkungan atau sumber daya alam. Nah, karena kita ingin mendaur ulang sampah plastik, nah kita ketahui terlebih dahulu sifat plastik itu. Ya, sampah plastik bisa dikatakan sebagai wujud barang yang dihasilkan dari sisa pembungkusan makanan yang sudah tidak terpakai. Oleh karena itu, sampah plastik bisa dikatakan sebagai wujud barang yang dihasilkan dari sisa pembungkusan makanan yang sudah tidak terpakai. Oleh karena alasan itulah, sampah plastik termasuk sampah anorganik yang sangat sulit terurai. Sampah plastik itu termasuk sampah anorganik. Coba, yang tadi pasnya terbuat, terus ini lingkungannya, akhirnya kita yang lagi ke rumah yang lain. Nanti kalau ada kerajinan dari pelajaran Ibu Pardede, minggu lalu kita sudah masuk ke dalam materi ke-5, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Pemanfaatan botol bekas menjadi vas bunga, ya kan? Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama apa? Siapa tahu? Langkah-langkahnya. Pengumpulan botol. Yang kedua, pembersihan. Yang ketiga, atau pembentukan. Ya kan? Yang terakhir, mendekorasi atau menghias botol plastik bekas. Nah, apa yang menjadi masalah jika botol bekas itu tertumpuk atau sampah itu menjadi menumpuk? Apa yang menjadi masalahnya? Menimbulkan sarang penyakit. Nah, oleh sebab itu, siswa SMP Negeri 2 Satu Atap Simpang Nube harus bisa kreatif untuk memanfaatkan botol-botol bekas atau botol-botol minuman bekas itu menjadi sebuah kerajinan. Nah, sekarang Bapak menugaskan kalian kemarin untuk mengumpulkan botol minuman. Coba dikeluarkan semua peralatan botol-botol bekasnya. Nah, coba tunjukkan semua botolnya, botol bekasnya ya. Dia menaikkan panas botolnya. Oke. Nah, dengar. Botol inilah yang akan kita bentuk menjadi kerajinan. Ini bunganya sudah siap. Tak cukup apanya? Bagi dua. Berapa lagi? Ada sisa pipet kuliah? Kurang.
Sudah diapakan. Udah berapa bunganya? Kurang lagi Pak. Kurang pindah Pak. Bagi dulu dari Pak. Kok 3 bulan ini? Para ini dulu Pak, kan dari Pak. 2. Oh ini aduh aja ini. Ayo dikerjakan. Baik, anak-anakku semuanya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kelima, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Banyak dampak-dampak yang dihasilkan jika penumpukan sampah itu terjadi. Iya kan? Menjadi sumber penyakit. Ya, pencemaran lingkungan. Nah, sekarang kalian sudah duduk bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Kalian hari ini berdiskusi mengenai materi kita, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Apa dampak-dampak yang dihasilkan jika sampah itu tertumpuk? Ya. Karena waktu diskusi kita sudah selesai, sekarang kalian sudah berdiskusi dan hari ini bacakan hasil diskusi masing-masing. Ya, kelompok 1 siapa yang baca? Mengenai materi gaya hidup berkelanjutan, berdampak dari sampah plastik terhadap lingkungan. 1. Pencemaran laut, ancaman bagi kehidupan laut. Ancaman bagi kehidupan laut, plastik yang dibuang ke laut bisa mengancam spesies laut. Sampah plastik seperti botol dan jaring ikan seringkali dimakan oleh hewan laut seperti ikan, burung laut, dan laut. Dengan kembali sampah plastik menyebabkan penggunaan lima masyarakat yang kedua penggunaan peningkatan daya dan kelompok kami mengenai pembelajaran ilmiah dan materi gaya hidup berkelanjutan dampak dari sampah plastik terhadap lingkungan. 1. Mikroplastik. Plastik yang terurai menjadi kehidupan dikenal sebagai mikroplastik mencemari lingkungan air dan organisme laut dan dapat masuk ke dalam badan manusia. 2. Perubahan iklim produksi plastik berkontribusi pada emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim dan pemanasan global. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke.